Itu ya. Demikian pantun tadi cukup ya 5 ya. Kemudian tadi yang disampaikan oleh tadi perwakilan dari Kota Baru. Kami di sini bukan Kota Baru, Pak. Kalau di sini orang baru 3 tahun sudah berjalan. Maka tadi saya bilang orang baru di sini, Pak. Ya, saya juga 4 tahun di sini, beroperasi di sini. Ya. Jadi pada hari ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak ada kesalahan, kehilapan bagi kami sebagai tuan rumah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama sama-sama lagi. Ngapain takut berteguh ini no, karena teguh lah. Ya. Waktu sebelumnya kami serahkan kepada para kepala kantor urusan agama untuk memimpin acara prosesi ijab dan kabul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ridwan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakili, kemudian pengurus adat ataupun yang mewakili, dan kami hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh para alim ulama, tokoh agama, para haji, para hajah, para guru-guru ngaji. Semoga mereka semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dua keluarga besar, yaitu keluarga besar Bapak Jamin dan keluarga besar Bapak Ahmad Khairin. Dan alhamdulillah kedua besar ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas pernikahan putra putri beliau. Semoga Allah berikan kemudahan dalam pelaksanaan acara ijab dan kabul sehingga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan kami hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
Semoga kehadiran Bapak Ibu hadirin rahimakumullah di tempat Bapak Jarmin Allah ganti dengan pahala yang besar dan melimpah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini, hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 akan dilangsungkan pernikahan nama calon suami Bobi Erwin Saputra, nama ayah kandung Ahmad Khairin, kemudian nama ibu kandung Heri Juliana, status belum menikah atau perjaka, kemudian pernikahan yang pertama. Kemudian calon istri nama Aulia Safitri, nama ayah kandung Bapak Jarmin, kemudian nama ibu kandung Ibu Mariam, kemudian status belum menikah atau perawan, kemudian pernikahan yang pertama. Kemudian wali nasab yaitu Bapak kandung Bapak Jarmin, kemudian mas kawin sebentuk cincin emas insyaallah sudah ada di sisi pengantin laki-laki. Kemudian pernikahan ini akan disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu saksi pertama Bapak Uti Burhanuddin, kemudian saksi yang kedua yaitu Bapak Surahmat. Pernikahan ini disaksikan, diawasi dan dicatat oleh penghulu fungsional yaitu saya sendiri Wali Siswanto SHI, penghulu pada KUA Kecamatan Pino Selatan. Demikian berkas ini telah kami periksa secara manual maupun secara online. Alhamdulillah, atas izin Allah berkas ini tidak ada halangan dan secara administrasi negara kedua-duanya boleh untuk dinikahkan. Demikian berkas ini kami sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya sebelum dilangsungkan ijab dan qabul akan kami bacakan khutbah nikah secara singkat. Mudah-mudahan dengan khutbah nikah ini bisa bermanfaat untuk kedua calon pengantin khususnya dan umumnya untuk kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu yawmal qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليس فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk kedua calon pengantin. Saudara Bobi ganteng orangnya, Aulia Safitri cantik jelita. Kalau kalian ingin hidup bahagia,
bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang pertama, jadilah seorang suami yang dicita-citakan oleh Rasul Nabi Muhammad SAW, yaitu menjadi seorang imam. Imam itu adalah pemimpin. Maka kalau di rumah tangga, jadilah imam yang membawa kebahagiaan keluarga, istri dan anak, hidup bahagia di dunia, hidup bahagia di akhirat. Kalau kaya bisa dinikmati bersama, tapi kalau ibadah itu dikembalikan kepada masing-masing. Kalau suaminya sholat, istrinya tidak, tetap saja istrinya tidak bahagia. Tapi kalau harta itu ada mobil, dinaiki suaminya, kemudian anak istrinya ikut, bisa bahagia. Tetapi kalau ibadah, salah satu ibadah, satunya tidak, maka tidak akan bahagia. Maka pesan yang pertama, beramal ma'ruf dalam keluarga, jangan mau bahagia di akhirat sendirian. Jadilah suami yang mengajak istri dan anaknya untuk taat kepada Allah. Buya Hamka mengatakan, kalau hidup hanya untuk makan, semuanya bisa. Kalau hidup untuk bekerja, semuanya bisa. Tapi kalau hidup di dunia ini untuk bertakwa kepada Allah, banyak orang yang tidak bisa. Banyak orang kaya, orang sehat, orang sempurna, tapi tidak mampu untuk ibadah. Banyak orang susah, banyak orang miskin, tapi mereka mampu beribadah. Ada juga yang orang kaya, sehat, kemudian mampu beribadah, atau sebaliknya. Ada orang yang susah, sakit, tidak sempurna, ekonomi kurang, tidak mampu beribadah. Maka itu perbedaannya ketika kita hidup untuk di dunia, semua orang mampu mengerjakan. Tetapi untuk hidup di akhirat, semua belum tentu bisa mengerjakan. Kemudian yang kedua, saudara Bobi, saudari Aulia, cintai Allah dan Rasulnya dengan Al-Quran. Sekarang ini banyak anak-anak yang pintar membaca Al-Quran, pintar mengaji, tetapi mereka tidak paham dengan apa yang mereka baca. Sebenarnya Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk yang nyata. Tapi banyak orang yang tidak mau membacanya, tidak mau mempelajari maknanya. Sehingga banyak orang pintar mengaji, hampa, hidupnya hampa. Karena ketika membaca Al-Quran, mereka tidak memahami makna-maknanya. Jangan berhenti mengajarkan Al-Quran di dalam rumah tangga, jangan berhenti mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Insya Allah itu akan menjadikan keluarga kita bahagia. Kemudian adunya mata wa khairu mata ya al-maratus salihah. Kalau ingin hidup bahagia di dunia, maka jadikanlah istri itu perhiasan di dunia. Jadikan istri itu istri yang salehah. Rumah tangga akan bahagia kalau istrinya salehah. Kalau istrinya salehah, pastilah suaminya baik. Tapi kalau suaminya baik dan taat, istrinya tidak salehah, maka yakinlah di dalam keluarga itu juga ketenangan pasti tidak ada. Bisa dipahami saudara Bodi, jadikan seorang istri itu perhiasan. Karena mohon maaf kalau saya tanya dengan ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya emas, punya kalung, pasti boleh menyimpannya di luar. Pasti disimpannya di dalam kotak emas. Habis itu dimasukkan lagi ke dalam laci, laci dikunci, di dalam lemari dikunci lagi, kemudian masuk di kamar, kamar dikunci lagi.
itu perhiasan, tidak ingin perhiasan itu dimiliki orang lain, tidak ingin perhiasan itu diambil orang lain, maka jadikanlah istri itu sebagai perhiasan. Sesederhananya yang diajarkan Nabi, kalau suami pergi, istri mendoakan suami ketika melangkah keluar dari rumah. Kemudian ketika keluar rumah, maka istri di rumah selalu mendoakan suami. Suami harus rajin-rajin ingat dengan anak istri di rumah. Kemudian yang kedua, kalau suami itu pergi, maka dianjurkan suami ketika pulang membawa hadiah untuk istrinya. Nah itu. Jadi rajin-rajin bawa hadiah. Kalau pergi ke Pontianak, pulang dari Pontianak, mainan buah sekilo 2 kilo, senang istri. Apalagi diberikan baju dari Transmart. Nah, bahagia seorang. Terakhir, saudara Bobi begitu juga dengan ya, bidallahu fi ridha walidain suhullahu fi suhtu walidain. Allah ridho itu karena orang tua ridho. Allah itu memberikan berkah kepada kalian itu karena orang tua ridho. Kalian hari ini duduk di sini karena keriduan orang tua. Kalian bisa berbahagia hari ini juga karena orang tua. Maka jangan lupakan jasa orang tua. Jangan sakiti hati orang tua setelah menikah, karena banyak anak-anak yang lupa dengan orang tuanya. Saya pernah mengatakan kemarin di Kebebu, saya katakan kuburan itu bukan milik satu orang. 10 orang dikubur di tanah kuburan itu pemiliknya 10 orang. Tapi kalau lewat kuburan lebih tinggi rampok daripada kuburan. Artinya menjadi seorang anak yang tinggal di daerah situ juga lupa dengan orang tua yang sudah meninggal. Sesederhananya saja dari perilaku, kita tidak mampu membersihkan kuburan orang tua sendiri. Bagaimana kita mau mendoakan orang tua kita yang telah mendahului kita? Maka selagi orang tua masih ada, orang tua masih hidup, sayangi mereka. Kalau tidak pernah mencium tangan orang tua, Idul Fitri itu ada hari pegang tangannya dicium, minta maaf. Gitu loh. Banyak anak yang gak pernah meluk orang tuanya sampai tua, sampai meninggal gak pernah meluk orang tuanya. Maka bahagiakan orang tua, jangan buat sedih, jangan buat sakit hati, karena kita bahagia karena orang tua. Bobi jangan sakiti istrinya. Kalau istrinya disakiti, sebaiknya dikembalikan kepada orang tuanya. Orang tuanya pasti tidak ridho kalau anaknya disakiti, apalagi disakiti dengan tangan, dengan kata-kata pun pasti tidak ridho dunia akhirat. Jadi itu pesan, mudah-mudahan bisa diingat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Shadaqallah. Baik, untuk selanjutnya silakan dipegang mic-nya saudara Budi. Apa yang kami tanyakan mohon untuk dijawab dengan sebenar-benarnya dan seikhlasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Bobi Erwin Saputra, apakah saudara bersedia ikhlas, tidak dipaksa dan tidak terpaksa untuk melangsungkan pernikahan hari ini dengan calon istrinya, yaitu Aulia Sapitri binti Jamin, dengan mas kawin sebentuk cincin emas dibayar tunai? Sedia. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Kemudian Aulia Sapitri binti Jamin, apakah saudari bersedia ikhlas, tidak terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk melakukan
melangsungkan pernikahan hari ini dengan calon suaminya, yaitu Bobi Erwin Saputra bin Ahmad Khairin dengan mas kawin sebentuk cincin emas dibayar tunai. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hadapan kita semua, kedua-duanya telah ikhlas untuk melangsungkan pernikahan hari ini. Sebelumnya saya bertanya, sudah minta doa restu dengan orang tua, izin minta maaf atas semua kekhilafan, kesalahan, kemudian makasih orang tua atas sudah diberikan dari sampai sekarang sudah belum. Baik, silahkan untuk Aulia, untuk Bobi menghadap ibunya, minta maaf, minta doa restu, minta keikhlasan, minta doa terbaik hari ini karena mau ijab kabul. Setelah selesai ijab kabul, maka putuslah hubungan orang tua dengan anak secara syar'i dalam urusan dosa keluarga. Karena tanggung jawab orang tua yang pertama mengakikahkan dan memberi nama, kemudian yang kedua yang laki-laki disunatkan, kemudian yang ketiga dinikahkan. Kalau sudah selesai maka selesailah. Silakan ngadap ibunya, bicara, minta maaf, minta ikhlas, minta doa restu. Kalau tidak pernah memeluk ibunya, boleh dipeluk, boleh disayang. Hari ini minta ikhlas, minta maaf, minta doa restu yang terbaik. Semoga hari ini ridho fi ridho walidain itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua memberikan permohonan maaf kepada anaknya, kemudian anaknya diampuni semua kesalahan dan kekhilafan oleh Allah Subhanahu. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan anak-anak kita anak yang berbakti kepada orang tuanya sehingga anak-anak kita mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita ijab kabul, kami persilakan untuk kedua orang saksi untuk bisa diperhatikan ijab dan kabulnya. Kalau memang ada kekeliruan, kemudian ada kesalahan, maka silakan itu dikatakan atau disampaikan. Kalau memang sekiranya sah, maka katakanlah sah. Baik, saya mau dengar dulu. Silakan bersama. Setelah dibilang tunai, langsung dijawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dijauhi juga Allah Ta'ala bihi min syarri wa ma'rufin wa taslim bi ihsan. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bobi Erwin Saputra, engkau kunikahkan dan kukawinkan dengan anakku bernama Aulia Safitri dengan mas kawin sebentuk cincin emas dibayar tunai. Setelah lancaran kawinnya Aulia Safitri binti Erwin dengan mas kawin sebentuk cincin emas dibayar tunai. Saksi sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'iman billahi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma alif ma tabainahu wa adam wa hawa. Allahumma alif ma tabainahu wa yusuf wa jurayha. Allahumma alif ma tabainahu wa bina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hujjatan qawara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana
kemudahan mas kawin, kita penandatangan berkas terlebih dahulu sebagai syarat sah secara hukum negara. Silakan dari kami. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah berfirman di dalam Al-Quran, wahai seluruh manusia, nikmat manakah yang engkau cari dengan nikmat yang telah kami berikan kepadamu? Sesungguhnya engkau menjadi orang-orang yang merugi jika engkau tidak akan mampu bersyukuri apa yang telah kami berikan. Dan apabila kamu tidak mensyukuri nikmat yang kami berikan, sesungguhnya Adaku sangat pedih. Itu tergantung di dalam surah Al-Anfal. Maka bersyukurlah kita masih diberikan Allah kesempatan, kemuliaan dan kesempatan umur panjang. Allah berikan